semua, kamera rolling and action. Hai teman-teman. Hai Adel, hai Sergei. Wina, Anda lihat orang lagi rekaman? Sorry, saya kira belum rekaman. Ya sudah. Karena aku sudah ada di sini, mari ikut ngobrol bincang-bincang dengan kita. Masih YouTube. Oke. Kita ulang ya. Kamera rolling and action. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Adel, Kak Geo dan Wina di acara Fresh Talk. Kali ini kita akan membahas tentang kesalahan. Apa yang terjadi jika kita melakukan kesalahan? Sebelum kita ngobrol lebih lanjut mengenai hal ini, kita simak video berikut ini. Halo teman-teman, saya Kellen. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya tentang topik kesalahan kepada orang lain, khususnya kepada orang tua. Suatu kali di pagi hari saya lagi di rumah lagi bermain game. Lalu mama saya menyuruh untuk mengerjakan sesuatu, tetapi saya tidak mau. Dan akhirnya mama saya marahi saya dan saya melawan dengan suara keras. Mama saya langsung memukul saya dengan keras dan tidak membolehkanku makan sampai malam. Saat itu saya berminta maaf dan saya menyadari bahwa kita harus menghargai orang tua kita. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Michael. Hari ini saya mau bercerita tentang kesalahan yang pernah saya buat kepada teman saya. Jadi ceritanya saya punya satu teman. Saya berteman sama dia itu dari kelas 1 SMA sampai sekarang sih sebenarnya. Jadi saya satu kelas sama dia itu dari kelas 1 sampai kelas 3 sampai lulus. Dan orangnya itu dia memang baperan sekali. Pokoknya bapernya cewek lewat. Dia kalau marah chat nggak mau dibalas, telepon dia tidak mau angkat, dan mau ikut ngumpul. Terus ceritanya waktu itu saya dan temanku lagi ngumpul, terus saya ajak dia. Tapi waktu itu ada alasannya, dia bilang tidak bisa katanya tidak ada motor jadi tidak bisa ke rumah aku begitu. Terus saya bilang, oh ya Pak, besok pi. Terus dia bilang, oh ya oke mi. Dia bilang besok itu. Terus besoknya dia tidak datang. Ternyata dia tidak datang. Terus temanku ini yang satu ganggu dia di grup angkatan. Dia bilang, apa jika namanya temanku dari sini, apa jika kenapa tidak datang kemarin? Kayak bencong. Terus lagi itu bisa satu pokoknya kayak diganggu-ganggu lah. Terus dia mungkin marah. Terus dia chat di grup kelasku. Dia bilang, wih, kenapa gue bilang begitu dia di grup angkatan banyak orang sembarang malu-malu kak. Langsung temanku bilang, kau ya laki-laki itu bicara satu kali. Pokoknya cekcok. Terus saya lihat kayak, oh panas nih suasana. Terus saya coba PC ini temanku yang baperan. Saya coba telepon, dia tidak angkat. Bisa telepon lagi tidak angkat. Bayangkan sampai 100 kali sumpah dia tidak angkat. Saya bilang, kenapa ini anak? Bukan saya yang salah, dia yang marah sama saya. Terus saya coba PC dia balas. Dia bilang lagi main game kasih marah. Saya langsung bilang, wih, kau kayak saya baru kenal kau saja kemarin. Lama kenal kau kira saya tidak tahu kayak gimana kah? Pokoknya begitulah. Jadi singkat ceritanya itu saya lost connection sama dia, asik. Saya hilang koneksi sama dia dari bulan 4 kalau tidak salah, bulan 4 akhir. Dan baru-baru dia ulang tahun saya tidak kasih selamat. Saya kayak ikut marah juga sama dia karena bukan saya yang salah tapi dia kayak marah sama saya. Terus di situ juga salahku ya, kenapa saya ikut marah, seharusnya saya mereda atau tapi ya namanya juga manusia ya, mungkin itu kesalahanku juga, ikut marah juga. Jadi yang kayak gengsi minta maaf, dia juga mungkin gengsi minta maaf, jadi ya renggang sampai sekarang. Tapi mungkin bakal minta maaf dia ya, tapi bohong. Mungkin itu aja. Terima kasih. Shalom and halo guys, nama saya Madeline Sumari. Jadi saya berkuliah di salah satu sekolah tinggi kesehatan di Makassar, yaitu Stella Maris. Jadi di sini saya akan sharingkan sedikit pengalaman saya selama dinas di rumah sakit. Nah,
selama saya dinas di rumah sakit, saya pernah melakukan satu kesalahan yang menurut saya memang fatal, yaitu pada saat memberikan makanan kepada pasien yang sedang berada di ruangan ICU. Sonde itu semacam memberikan makanan melalui selang yang ada di hidung. Jadi makanannya dihancurkan menggunakan blender dan kita memberikan makanan itu melalui selang yang ada di hidung menggunakan squid. Pada saat saya memberikan makan kepada pasien, mungkin saya terlalu kuat menekan squidnya, jadi makanannya itu mencurut dan tumpah dan pasien tuh merasa tersedak. Nah, di situ saya merasa kayak, aduh gimana ya pasiennya kesedak, nanti susah napas atau dilihat sama kakak perawat nanti saya dimarahi. Jadi saya minta maaf kepada pasiennya. Nah, konsekuensi yang saya dapat juga dari kesalahan saya tersebut itu sebenarnya konsekuensi langsung itu nggak ada, cuman lebih ke batin aja, karena saya merasa saya nggak menjalankan tugas saya dengan baik. Terus saya merasa bersalah kepada pasien. Terus juga kesalahan yang saya buat itu memang seharusnya nggak terjadi, karena tugas saya sebagai perawat itu harusnya menjamin keselamatan pasien kan. Nah, pada saat saya melakukan kesalahan itu, saya berpikir bagaimana saya bisa menjamin keselamatan pasien kalau saya melakukan kesalahan seperti ini. Dan saya juga pikir kalau saya melakukan kesalahan yang sama lagi, mungkin bisa-bisa nyawa pasien bisa terancam juga. Jadi di situ saya berpikir untuk lebih berhati-hati lagi ke depannya, lebih teliti lagi dalam melakukan tugas dan pekerjaan yang disuruh mungkin sama kakak perawat atau sama dosen pembimbing, karena pekerjaan perawat itu sangat berpengaruh bagi keselamatan dan nyawa pasien kalau kita tidak hati-hati dalam melakukannya. Sekian guys dari sharing saya, semoga bermanfaat. God bless you. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apa pernah melakukan kesalahan? Apa yang terjadi waktu teman-teman melakukan kesalahan? Teman-teman boleh berbagi sharing pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Berbicara tentang kesalahan, baru-baru kali ini ada seorang YouTuber yang melakukan kesalahan besar dan merugikan orang lain. Jadi kesalahan YouTuber itu dia merugikan orang lain. Tetapi ada kesalahan juga yang bukan sekedar merugikan orang lain. Apa tuh? Nah, tapi bisa membuat orang lain kehilangan nyawanya, gitu ya. Kehilangan nyawanya. Kita kan tahu para medis hari-hari ini berada di garis paling terdepan untuk memerangi virus corona. Tetapi karena ada orang-orang yang keras kepala batu, keras kepala batu, pemerintah larang jangan kumpul-kumpul, tapi dia tetap kumpul gitu ya, pergi mall, ke tempat keramaian, ya naik sepeda di pantai gitu ya. Jadi banyak melakukan aktivitas seperti itu. Akibat kesalahan mereka terkena dampak virus corona. Nah, dampak virus corona ini, jadi para medis banyak yang mengalami kematian, meninggal karena harus menangani orang-orang yang terkena virus corona ini. Betul. Bagaimana dengan Adel sendiri? Pernah melakukan kesalahan tidak? Ya, tentunya pernah melakukan kesalahan. Gimana sih manusia yang tidak melakukan kesalahan? Iya. Ya, kesalahan yang pernah saya buat yaitu merugikan teman-teman saya saat terlambat masuk kelas. Ya, karena kesalahan saya yaitu malas, mager. Akhirnya teman-teman saya pun ikut-ikutan dan telat masuk kelas sampai tidak bisa mengikuti mata kuliah pada saat itu. Tentunya pasti merugikan kan, Sir? Ya, teman-teman saya, merugikan saya sendiri. Nah, kalau Wina, pasti Wina melakukan kesalahan-kesalahan apa yang Wina pernah lakukan? Tolong share. Kalau kesalahan yang pernah saya lakukan itu kan saya pernah latihan menari. Terus papa saya telepon, dia bilang kalau sudah selesai latihan telepon papa, nanti papa jemput jam berapa. Jadi saya bilang, oh saya selesai latihan jam 7. Kira-kiranya jam 7. Ternyata pelatihnya terlambat datang, jadi kita juga latihan jadi lama selesainya, jadi jam 8. Nah waktu jam 7 itu papa saya datang. Terus karena sudah terlalu lama menunggu, jadi akhirnya pas kita selama perjalanan pulang, saya tidak diajak bicara, kayak dicuekin gitu. Dan Wina tidak memberitahu kalau terlambat
karena terlambat. Jadi sampai di rumah saya minta maaf, terus papa saya maafkan, tapi masih belum diajak bicara. Jadi besok paginya baru bicara lagi. Sekarang sudah dimaafkan? Sudah dong. Iya, dimaafkan. Sudah lama ya kejadiannya, sudah lama kejadiannya. Oh iya, Wina Adel dalam kitab suci juga pernah menuliskan suatu kisah dua orang bersaudara. Oh, saya tahu. Pasti itu ceritanya tentang Yusuf dan saudaranya. Hampir benar tapi masih salah gitu Yang ya. cepatnya apa, Sa? Yakub dan Esau. Yakub dan Esau. Jadi suatu ketika Yakub ini ingin sekali menerima berkat hak kesulungan dari papanya. Nah, sehingga dia menyamar menjadi Esau. Nah, papanya Esau dan Yakub ini kan sudah buta rabun ya. Dan papanya ini hanya tahu bahwa anaknya Esau itu memiliki bulu sedangkan Yakub tidak, seperti itu. Jadi Yakub pasanglah bulu binatang domba seperti itu ya. Jadi datang ke bapaknya. Waktu bapaknya raba, oh iya betul, ini Esau anak saya, anak sulung saya gitu ya. Jadi dia memberkatilah Yakub yang menyamar sebagai Esau. Waktu Esau datang minta untuk diberkati dengan berkat hak kesulungan itu, papanya bilang, saya tadi sudah memberikan. Ternyata baru Esau tahu bahwa yang diberkati itu adalah Yakub. Esau sangat marah. Jadi dia sangat marah mendengar Esau marah. Yakub melarikan diri meninggalkan kampung halamannya. Tapi begitu waktu sudah berlalu, ya sudah bertahun-tahun kejadiannya, Yakub kembali minta maaf kepada kakaknya Esau. Dimaafkan, ya. Jadi Esau memaafkan kesalahannya. Tuhan Yesus pun pernah berkata dalam kitab suci, ya, Markus 26 ayatnya yang ke-11, ya. Jikalau engkau tidak mengampuni saudara-saudaramu, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Ya, mengampuni itu berarti melupakan segala kesalahan yang orang lain telah perbuat kepada kita, begitu. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan kita mengenai kesalahan. Teman-teman boleh berbagi pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ini, atau teman-teman boleh DM di IG kita di Presgen GCC dan Excel GCC. Jika teman-teman merasa terberkati dengan channel ini, kalian jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan satu lagi teman-teman, jangan lupa subscribe. Bye.